Selamat malam pemirsa, ketemu lagi dengan saya di sini masih di kawasan Tugu Malioboro, Yogyakarta International Airport. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan dengan seorang sosok yang sangat berkepentingan dengan Yogyakarta International Airport, Mr. Jadid Abraham. Terima kasih Pak Gimling. Senior Manager Komersial Makasih, Yogyakarta International Airport. Mas, yang pertama saya mau tanya, biar teman-teman juga tahu, luas bandara YIA itu berapa? Ya, Pak Gimling, luas bandara YIA itu total 220.000 meter persegi, Pak. Dengan kapasitas penumpang 20 juta setahun. Ini sekitar 5 kali lebih besar dari kapasitas luas area semua? Area komersial semua total ada 40.000 meter square. Gitu. Luas terminalnya 220.000. Ya, kalau area semua? Kalau sama Perimeter? lahannya, sama perimeter itu 580 hektar. 580 hektar. Ya, Padahal bandara Disto cuma 14,5 ya? betul, Pak. Nah, ini yang menarik. Nah, ini kan begini, Mas Jadid. Banyak sekali teman-teman Jogja maupun yang lain kalau masuk ke sini itu kan bingung. Jadi pertama bingung dari segi lalu lintas. Yang kedua bingung kalau ingin berbicara itu dengan siapa. Nah, berbicara ini tentunya berkaitan dengan mau berinvestasi atau kolaborasi atau berdagang di sini. Nah, ini beliaunya yang berkompeten, Mas Jadid Abraham. Silakan teman-teman langsung bisa berhubungan, WA atau apa. Monggo nomor Mas Jadid berapa? Oke. Nomor telepon saya 0856 4129 5619, bisa di WhatsApp atau di telepon Pak Gimling. Ya, tuh, ya kan? Dan Pak Jadid Abraham punya misi, dan Angkasa Pura I punya misi untuk mengangkat geliat pengusaha lokal regional ya. Betul. Nah, Mas Jadid, areanya komersial mana saja? Ya, Pak Gimling, jadi di YIA itu seperti saya sampaikan tadi, total luas area komersial sekitar 30.000 meter square, Pak. Itu terdiri dari di dalam terminal dan di luar terminal. Sementara area khusus UMKM itu Bandara YIA merupakan salah satu bandara yang memiliki luas area khusus UMKM terbesar di Indonesia, Pak Gimling. Mencapai hampir 3.000 meter square. Nah, cara berusaha di Bandara YIA itu sangat mudah, Pak Gimling. Jadi kami bisa diakses melalui website, email, dan nomor HP yang sudah kami hubungkan tadi. Secara prosedur juga sangat mudah, Pak, tidak ribet. Ini juga sudah ada testimoni dari customer kita, dari tenan-tenan yang merasakan perbedaan, Pak. Dari dulu di Bandara Adi Sucipto dengan di YIA, ternyata kemudahan untuk memulai usaha di Bandara YIA itu lebih mudah. Kita lebih inklusif, tidak eksklusif seperti sebelumnya. Oke, Pak Jadid, di area terminal itu namanya apa? Di area terminal itu keberangkatan itu ya? area ruang tunggu keberangkatan, Pak. Ruang tunggu keberangkatan. Dan juga ada area lobi kedatangan. Lobi kedatangan. Betul, Pak. Lobi kedatangan belum dioptimalkan? Untuk kedatangan okupansinya sudah 100% justru, Pak. Yang masih banyak area yang berpeluang untuk dikerjasamakan adalah area di ruang tunggu keberangkatan. Jadi sekitar 70% sudah terokupansi, sekarang sisa 30% area yang bisa dikembangkan untuk kerjasama baru, Pak Gimling. Itu ruang tunggu keberangkatan? Ruang tunggu keberangkatan. Orang yang masuk ke situ sudah bawa check-in? Tiket, betul. Boarding? Betul. Dan siap membeli sesuatu untuk oleh-oleh atau Betul. sangu? Betul, Pak. Gitu ya? Betul. Itu 30% masih kosong? Masih kosong. Terus, kalau kita masuk ke YIA, pertama kan ruang check-in. Betul. Yang besar sekali, yang mewah itu. Nah, setelah ruang check-in ada, kalau sekarang kan ruang X-ray itu loh. X-ray, betul, Pak Gimling. Nantinya bagaimana itu? Ya, jadi ini yang akan ada hal baru di Bandara YIA, Pak, di mana lokasi saat ini setelah check-in kan kita tap boarding pass dan melalui proses X-ray, Pak. Sehingga disitulah batas pengantar yang umum yang tidak memiliki tiket, Pak, ya. Nah, nanti X-ray ini akan digeser, Pak, jadi ke dalam sehingga ruang publiknya semakin besar. Pengantar itu bisa masuk sampai ke dalam, Pak. Gitu. Sehingga itu memunculkan area-area komersial baru yang nantinya YIA ini akan dirubah konsepnya menjadi airport mall, Pak. Airport mall. Airport mall. Harapannya tidak cuma penumpang pesawat bandara yang datang sini, tapi juga masyarakat umum, Pak. Misalnya untuk berkumpul, janjian dengan rekan,
atau aktivitas-aktivitas umum Atau lainnya. wisata. Atau wisata, Pak. Betul, Pak. Ya. Kalau di lobi kedatangan di sebelah mana? Di lobi kedatangan yang tadi kami sampaikan sudah okupansi 100% itu ada di setelah area baggage claim. Ketika penumpang sudah mengambil bagasi, keluar pintu kaca, nah di situ area komersial yang saat ini sudah terokupansi semua 100%. Itu berapa tenan di situ, berapa kapling? Itu kurang lebih ada hampir 20 tenan, Pak Gimling. Itu Kurang sudah ya, terisi. kurang besar ya. Betul, Pak. Jadi sudah di kedatangan sudah over subscribe, boleh dibilang gitu, Pak. Yang sekarang berpeluang adalah di area ruang tunggu keberangkatan dan nanti area publik setelah SCP2 digeser, Pak. Di sini kawasan Tugu Malioboro juga Betul. Nah, kawasan Tugu Malioboro juga termasuk area UMKM yang 3.000 meter persegi tadi, Pak. Salah satu area UMKM terbesar di bandar udara. Mungkin Pak Kimpling juga sudah tahu sendiri bagaimana untuk memulai usaha di area UMKM ini sangat mudah juga, Pak, prosedurnya. Bisa menghubungi kami atau Pak Kimpling langsung. Oke. Pak Jadid, yang selalu menjadi perhatian orang-orang adalah mengenai jumlah flight dan jumlah penumpang datang dan berangkat. Bagaimana? Ya, Bandara YIA sampai dengan bulan Juni 2023, Pak, sudah mendapatkan traffic penumpang dengan pertumbuhan 60% lebih, Pak, dibanding tahun sebelumnya, 2022. Kalau tahun 2022 dibanding 2021 bahkan lebih tinggi lagi, Pak, mencapai 100% lebih atau 2 kali lipat pertumbuhan penumpangnya. Saat ini kita melayani rata-rata 100 penerbangan per hari, berangkat dan datang. Untuk jumlah penumpang itu rata-rata di angka 12.000 penumpang per hari, berangkat dan datang, Pak. Iya. Gitu. Ini memang suatu tanda-tanda optimisme yang tumbuh. Walaupun masih jauh dari Adi Sucipto dulu ya. Ya, betul. Sehari 22.000 ya. Betul, Pak. Tapi ini menunjukkan pertumbuhan. Dan menurut Pak Jadid bagaimana keberadaan kereta bandara YIA ini? Ya. Jadi bandara YIA ini memang lokasinya jauh dari pusat kota, Pak, ya. Sekitar 40 km, akan tetapi pilihan moda transportasinya termasuk salah satu bandara yang punya banyak pilihan moda transportasi, Pak. Mulai dari kereta bandara yang jadwal keberangkatannya hampir tiap jam ada, Pak. Kemudian ada angkutan massal seperti bis, kemudian taksi dan opsi-opsi angkutan lainnya. Di mana kami meyakini kemudahan akses transportasi ini akan mendorong tidak cuma penumpang, Pak, tapi juga masyarakat umum untuk mengakses bandar udara dan berbelanja di sini, Pak Kimpling. Ya. Kalau animo ini kan bangunan ini bisa dikatakan YIA ini bangunan terbesar termewah di Jateng apa ya mungkin ya? Betul, Pak. Ya, betul kan? Betul, Pak. Nah, efeknya adalah kunjungan wisata. Betul. Bagaimana pengamatan Pak Jadid? Ya, jadi Bandara YIA ini dipenuhi dengan ornamen-ornamen seni, Pak, yang sudah dikurasi sedemikian rupa sehingga menjadi favorit wisata kunjungan masyarakat, Pak. Penumpang pun ketika datang ke YIA pasti banyak foto-foto di area-area yang banyak artwork-nya. Jadi itu merupakan salah satu daya tarik di sini dan juga malah YIA ini dijadikan bahan benchmark di bandara-bandara lain, Pak, kaitannya sama keunikannya, desain dan lain-lain, Pak. Kita dari Angkasa Pura tidak bisa sendiri, Pak, untuk mencapai tujuan pemanfaatan memberi dampak ekonomi yang optimal kepada masyarakat, ya, Pak. Karena itu kita menggandeng berbagai pihak, Pak. Contohnya kalau jumlah yang masuk ke bandara YIA dari hari ke hari bisa dipantau melalui kendaraan parkir dan kereta, kira-kira bagaimana dari hari ke hari? Dari hari dengan ke hari. rata-rata 12.000 penumpang datang terus. Untuk kendaraan mobil dan motor atau ya semua ya? Semua ya, Pak. Jadi di kami itu, Pak, ada norma di mana jumlah pengunjung termasuk penumpang dan pengantar itu kira-kira jumlah pengantar itu sekitar 10% dari penumpang, Pak. Jadi kalau tadi sehari ada 12, gitu ya? betul, Pak, itu normanya. Jadi kalau sehari ada 12.000 penumpang, jadi diestimasikan yang kesini itu sekitar 14.000 orang per hari, Pak. Nah, itu kalau naik
kereta kan sekali kereta itu sekitar 200 ya Pak. Jadi tinggal nanti dihitung berapa kendaraan pribadinya. Nah, kalau plus pekerja yang terlibat bekerja setiap hari di lingkungan YIA ini berapa sekarang? Ya, itu tadi 10% kan norma untuk tambahan pengantar atau penjemput Iya. Pak ya. Tapi kalau komunitas itu nominalnya sekitar 5% Pak dari jumlah penumpang. Gitu Pak. Jadi per hari ini ada sekitar seribuan Hampir 14 ya, seribuan orang yang bekerja di sini ya. sini betul Pak. Nah, menurut Pak Jadid, bagaimana peran Yogyakarta International Airport memberi dampak mengangkat pertumbuhan perekonomian di wilayah sekitar Kulon Progo? Ya. Apa hasil pengamatannya? Ya, baik Pak Imling. Jadi kami Pak di manajemen PT Angkasa Pura I kantor cabang Bandara YIA itu berfokus untuk mengajak kerjasama seluruh segmen tenan Pak. Artinya seluruh segmen tenan itu nggak cuma tenan-tenan dengan brand internasional maupun nasional, tapi juga brand lokal Jogja, lokal championnya termasuk UMKM. Jadi seluruh segmen itu kita ajak ke Bandara YIA Pak, sehingga penumpang dan pengunjung itu bisa merasakan sendiri Pak. Di Bandara YIA itu bauran tenan atau tenan mixingnya itu sangat variatif Pak. Mulai dari UMKM, berbagai macam jenis produk, makanan, sampai brand-brand internasional ada semua di Jogja Pak. Karena memang kita berharap experience atau pengalaman penumpang dan pengunjung itu bisa unik di Bandara YIA. Ketika mereka datang, mereka menemukan tenan-tenan yang hanya ada di Bandara YIA, kurang lebih seperti itu Pak. Nah, menurut Pak Jadid bagaimana perkembangan tol Solo Jogja YIA, Semarang Jogja YIA? Bagaimana? Jadi kami menyambut positif Pak rencana sambungan tol ini karena kami meyakini tambahan konektivitas tol ini akan mendongkrak jumlah pengunjung Bandara YIA Pak. Di mana saat ini saja tanpa tol itu kita sudah mengalami pertumbuhan lebih dari 60% Pak penumpang. Apalagi ada tol maka YIA akan semakin menjadi Perhitungannya pilihan. tambah berapa persen? Secara teknis kami belum ada perhitungannya jujur Pak. Tapi rata-rata di bandara pada umumnya? Di bandara itu kalau kami berharapnya nanti ketika ada tol kita bisa balik ke angka di Bandara Adi Sucipto dulu Pak. Itu di angka 2,2 22.000 penumpang per hari harapannya Pak. Itu ya? Karena nanti kehadiran tol itu Pak efeknya akan domino Pak, nggak Berarti, cuma untuk penumpang tapi juga jadi kalau kargo. penumpang saja arrival dan departure itu 22.000, berarti yang ke sini bisa 10.000 itu. Ditambah 10% dan 5%. Bisa Pak. lebih Ya, lebih. realnya, itu kan perkiraan. Nah, kemudian Pak Jadid, kami mendengar juga tentang adanya jalur yang sedang dibangun YIA Menoreh, Borobudur. Bagaimana itu? Ya, jadi Pak Gimbling, kami di PT Angkasa Pura I Pak, termasuk Injourney Group, meyakini ada potensi pariwisata yang sangat besar Pak, kalau kita menyiapkan namanya pilgrimage atau turisme religi untuk Borobudur dan Prambanan Pak. Karena di Asia itu potensi wisatawannya besar sekali Pak untuk berwisata religi ke Borobudur dan Prambanan. Karena itu nanti strategi besarnya Injourney dan AP1 adalah menggarap dan mengoptimalkan pasar itu Pak. Jadi kalau ada tambahan konektivitas dari Bandara YIA ke Borobudur, itu kami meyakini akan semakin menambah banyak wisatawan, khususnya wisatawan asing ke Bandara YIA. Menurut informasi memang itu jadi ya? Betul Pak. Ya, dari pihak bandara resmi mendapat informasi bahwa itu jadi. Kalau saya jujur, saya belum dapat resmi Pak Gimbling nanti, tapi mungkin kita akan konfirmasi ke. Kalau yang saya mendapatkan informasi resmi memang dari sosmed ya, tapi statementnya resmi dari KAI itu adalah kereta ini Semarang, Borobudur, Jogja YIA. Oh ya. Itu 2024 sudah bisa jalan. Nah, apa peran Angkasa Pura YIA dalam pengentasan perputaran ekonomi daerah yang memang betul-betul masih terpuruk ya. Dalam artian begini, ketika pandemi mungkin dalam kurun waktu 6 bulan masih jalan, tapi setelah 6 bulan mati dan setelah pandemi mereda ini baru bisa berjalan lagi. Itu bagaimana peran Angkasa Pura? Ya, jadi Angkasa Pura memberikan berbagai insentif Pak kepada
mitra usaha existing dan mitra usaha baru untuk bisa berusaha di bandara, Pak. Misalnya dulu kerjasama yang sebelum pandemi itu model sewanya adalah sewa setahun di muka, Pak. Tapi selama pandemi dan recovery itu diberi keringanan dalam bentuk sewanya bulanan pembayarannya. Kemudian komponen seperti minimal revenue sharing itu juga ditiadakan, Pak. Harapannya tenan-tenan existing dan itu bisa bertahan dan tenan-tenan baru bisa masuk. Dan juga seperti bisa dilihat di area KTM ini banyak UMKM yang masuk ke area bandara. Sebenarnya itu bisa menjadi parameter bahwa sebenarnya berusaha di bandara itu banyak kemudahan-kemudahan dan insentif yang diberikan, Pak Giling, kaitannya sama untuk meningkatkan ekonomi lokal, Pak. Memang era sekarang itu era kolaborasi ya. Betul. Kalau nggak begitu nggak bisa jalan semua. Betul. Jadi semua harus saling berbaur untuk membangun sesuatu. Dan menurut pengamatan kami itu ada sebagian besar masyarakat atau mungkin sebagian kecil ya yang masih melihat YIA ini sebagai menara gading atau mercusuar semata. Belum ada suatu hasrat untuk bersama-sama berkolaborasi untuk bisa berdagang atau partisipasi di sini. Bagaimana, Pak? Ya, betul, Pak Kimling. Kita dari Angkasa Pura tidak bisa sendiri, Pak, untuk mencapai tujuan pemanfaatan memberi dampak ekonomi yang optimal kepada masyarakat ya, Pak. Karena itu kita menggandeng berbagai pihak, Pak. Contohnya di dalam terminal itu ada UMKM Center namanya Pasar Kota Gede. Itu kita menggandeng anak perusahaan AP1 dan Dinas Koperasi UMKM Provinsi DIY. Di area KTM sendiri, kami menggandeng Pak Kimling, Pak, untuk membantu kami bisa mengoptimalkan kerjasama dengan UMKM dengan dilakukan kurasi-kurasi, Pak, sehingga UMKM ini ketika usaha di bandara bisa optimal, Pak. 14 kurangi 16? 14 kurangi 16 minus 2, minus kalih, Pak. Tombok kalih. Tombok kalih, oke. Orang Jogja sendiri jujur ya, ke bandara ya sering saya, tapi belum mengerti ya itu seperti apa. Bahwa ada KTM, ada gedung parkir 3 lantai, ada balai kambang, ada masjid Al-Akbar, ada lobi kedatangan ya seperti itu, ada terminal seperti itu. Mengapa itu? Ya, Pak, mungkin ini, Pak, ada paradigma di masyarakat bahwa bandara itu eksklusif, Pak. Nah, itu. Masuk ke situ udah khawatir duluan kan. Bahkan ketika masyarakat itu mengantar saudaranya atau kerabatnya yang terbang, itu pasti cuma bisa sampai lobi begitu misalnya. Padahal di bandara YIA ini beda, Pak. Misalnya saat ini tuh penumpang dan pengantarnya bisa masuk sampai area check-in untuk mengantar kerabatnya yang akan terbang. Kalau dirasa masih belum cukup, Pak, masih kangen misalnya pengen menghabiskan waktu lebih lama, itu bisa, Pak, ikut namanya program EduTrip, Terminal Education Trip, di mana nanti pengantarnya bisa masuk sampai area ruang tunggu bersama dengan kerabatnya. Harapannya dengan masuk itu masyarakat umum diedukasi, Pak, seperti ini di dalamnya bandara YIA, ornamennya apa aja, sejarahnya gimana, dan bisa ikut berbelanja di dalam terminal bersama kerabatnya yang terbang itu, Pak. Gitu. Ya. Nah, padahal ya di YIA ini saya kan bisa ikut testimoni juga ya, bahwa mayoritas areal di YIA itu adalah pabrik area. Betul. Kita kesini tuh di kawasan Tugu Malioboro sini bisa lihat macam-macam. Masjid Al-Akbar, terus kedatangan ada Taman Sari, ya kan? Gedung parkir, kalau kita keliling di pagar parkirnya keliling itu kan pemandangannya kita kayak di depan pegunungan Menoreh. Itu. Betul. Nah, ini saya kira memang masyarakat juga jangan hanya membicarakan YIA, tapi datanglah. Kalau parkir muat berapa di sini? Parkir kapasitasnya saya nanti perlu cek lagi, Pak. Cuman kira-kira itu sekarang okupansinya di angka 40%, Pak Kimling. Baru 40%. Baru 40%. Jadi masih kapasitas parkirnya masih besar, Pak. Nah, kita ada area parkir yang dulu bekas terminal Minops, itu juga bisa dimanfaatkan untuk event-event apapun. Jadi masyarakat ketika misal punya
rencana pengen ngadain konser, event-event pameran itu tidak perlu khawatir, di Bandara YIA kapasitas parkirnya masih sangat mencukupi, Pak Kim. Yang sering kami dengar adalah masukan atau pembicaraan tentang tarif parkir. Betul. Ini bagaimana? Ya, Pak Gimling, memang tarif parkir di bandara itu kami memperhatikan tarif-tarif parkir di bandara lainnya juga, Pak. Gitu. Nah, kemarin itu tahun 2022 kita melakukan penyesuaian tarif parkir, Pak, karena belum pernah dilakukan penyesuaian tarif parkir sebelumnya sejak Bandara YIA beroperasi. Tapi itu hanya untuk tarif parkir umum, Pak. Untuk komunitas bandara belum disesuaikan karena kami harapannya biar mitra-mitra usaha komunitas bandara itu bisa settle dulu berusaha di Bandara YIA untuk tahun 2023. Demikian, Pak. Ya. Dan menurut kami memang Bandara YIA itu memang harus digerakkan betul untuk wisata, wisatanya, wisata, karena memang kalau hanya melayani penumpang berangkat dan datang itu sayang sekali, ya kan? Betul. Jadi memang event dan sebagainya sudah terbuka, bisa menghubungi Pak Jadid berdiskusi ya untuk di Bandara YIA. Nah. Untuk penerbangan internasional, bagaimana? Ya, ini yang menarik, Pak, di YIA, di mana saat ini ada 5 operator airline, Pak, untuk penerbangan internasional. Ada Malaysia Airlines, Batik, AirAsia Indonesia, AirAsia Malaysia, dan Scoot Airlines. Jumlah 5 operator ini lebih tinggi dibanding dulu sebelum COVID, Pak, waktu di Bandara Adi Sucipto. Gitu ya? Betul, Pak. Ya, secara rute saat ini memang baru melayani Malaysia dan Singapura. Akan tetapi kami berharap, kami terus mendorong, Pak, kami datang ke airline-airline yang belum terbang di sini untuk membuka rute-rute baru, misalnya ke Turki dan Brunei. Ini kita sedang proses penjajakan, Pak. Harapannya di tahun 2023 ini akan segera ada rute-rute baru, Pak, dari YIA ke internasional untuk meningkatkan connectivity nggak cuma Bandara YIA tapi wisata di seluruh area Yogyakarta. Ya. Pak. Saya sudah melihat sebuah iklan. YIA Jeddah. Garuda Indonesia. Bagaimana? Ya, betul, Pak. Memang direncanakan akan ada penerbangan direct, Pak, dari Bandara YIA ke Jeddah, Pak, untuk charter flight umroh. Nah, ini juga kami harapkan dengan adanya tambahan opsi penerbangan ini, Bandara YIA semakin ramai, Pak. Artinya captive market umroh di area Jawa Tengah itu juga akan berpotensi masuk melalui YIA, sehingga Bandara YIA semakin ramai. Pengantar umroh pun ketika datang ke sini bisa menikmati bandara, Pak. Tidak harus takut hanya mengantar sampai area lobi, tapi bisa masuk ke area check-in, gitu, Pak. Ya. Nah, untuk objek wisata yang cukup langka, Discover, ya. Betul. Ini kayaknya jarang sekali ya. Itu bisa masuk sampai keliling landasan sampai ke apron ya. Ya. Pak Jadid asli mana? Saya asli Semarang, Pak Gimling. Dari kecil sampai besar di Semarang. Jawa berarti ya? Betul, Pak. Pangandikan basa Jawi ya saged. Saged. Kita tes ya. Nggih, monggo. Ya. Kita masuk ke dunia Jawa. Saya akan bicara bahasa Indonesia, tolong dijawab dengan bahasa Jawa. 12 tambah 17 berapa? 29. 29, Pak. Nah, benar. Bahasa Jawa Inggilnya? Saya nggak pinter kromo Inggil, Pak. Pinternya kromo Inggris, Pak. Kromo nesu. Kalih dosa songo. Kalih dosa songo. 14 kurangi 16? 14 kurangi 16 minus 2. Minus kalih, Pak. Tombok kalih. Tombok kalih. Oh, oke. 17 tambah 21? 17 tambah 21, 38. Telu likur. Oh, gangsal. Wah. 38 toh? 38, Pak. 3 dosa 8. Nah, Semarang. 31 kurangi 17. 31 kurangi 17, 14. Promo ngoponya 14, promo Inggilnya
Saya nggak tahu Pak Giling. Sekawan plus. Sekawan lah. Ya. Ini masih ada 27 soal ya. Jadi saya, Mantap Pak Giling. mantap ya. 4,5 tambah 11,5. Setengah tambah 11,5, 16. 16. Iya 16. Iya 16. Pak. Betul Pak. Oke. Terima kasih Mas Jadi. Wah, ini jangan anu loh, jangan berefek ya terus anu loh, parkir langganan saya diberhentikan loh ini. Siap Pak Giling. Terima kasih Pak Jody Abraham. Teman-teman, ini informasi akurat dari pejabat resmi Angkasa Pura I Yogyakarta International Airport. Ayo segera kontak. Nomor kontak malah Pak Jody? Ya, nomor kontak saya bisa dihubungin di nomor 0856 4129 5619. Ya. Wis pokoknya pengen apa wae, kontak iso dirembuk. Betul Pak. Ku nek Pak Jody ku nek diuncalke kanca-kanca. Nggih. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.